Kenapa Allah nyiptain kita lemah, kuat, lemah lagi dan beruban? Allah nggak bilang fase anak-anak, remaja, lanjut usia. Kenapa Allah nggak bilang begitu? Tapi yang Allah bilang lemah, kuat, lemah. Dan pertanyaannya, yang lemah pertama itu apa? Itu balita, anak-anak. Yang lemah terakhir udah pasti lansia karena beruban. Yang kuat di antara dua yang lemah itu apa? Itulah pemuda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Pahaba muda Aceh. Ya, siap-siap untuk bertempur di pilkada ke depan, ya. Malam ini kita pendinginan, ya. Malam ini alhamdulillah dengan izin Allah kita kedatangan tamu spesial kita di majelis kita yang biasanya alhamdulillah setiap malam Sabtu kita melaksanakan majelis di majelis ilmu di Masjid Oman ini. Khusus pada malam ini spesial berilmu hana muda, bedah hana muda, ya. Kita mengundang ustaz kita yang semua kita alhamdulillah sudah mengenal beliau, yaitu Ustaz Muzammil Hasbalah, atau beliau bilang lebih suka dipanggil Bang Muzammil, ya. Ya. Nyaman Bang, ya. Alhamdulillah, ya. Bang Muzammil, alhamdulillah pada malam ini program spesial kita talk show dengan beliau. Kita menguliti dan mengupas Ustaz Muzammil malam ini, ya. Kalau saya nanti enggak sempat mengupas habis-habisan, nanti kawan-kawan bisa mengulik dan mengupas lebih lanjut, ya, dalam sesi sharing nantinya. Kita sangat apresiasi kawan-kawan, mungkin sebagian kawan-kawan sudah mengetahui sebulan yang lalu itu Royal Islamic Strategic Study Center itu mengeluarkan rilis bahwa nama-nama 500 orang muslim, tokoh muslim berpengaruh di dunia, ya. Dan diantara salah satu dari 500 itu adalah abang kita, Abang Muzammil, ya. Bang Muzammil menjadi orang Aceh pertama berarti yang masuk dalam list 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia, ya. Tapi sayangnya pemerintah Aceh tidak ngomong apa-apa tentang itu, ya. Ada Dinas Pemuda dan Olahraga, ya. Kita tidak tahu apa komentarnya ketika ada anak muda Aceh yang punya pengaruh besar di dunia. Nah, maka malam ini apresiasi kita bersama terhadap Bang Muzammil yang alhamdulillah punya kesediaan waktu untuk hadir bersama dengan kita di sini, ya. Silakan Bang Muzammil untuk menyapa dulu, ya, sebelum kita mulai dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting terhadap Bang Muzammil insyaallah. Silakan Bang Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lu mau anak muda, kalau bu malam lu golong, berarti anak putri tahu Ustaz. Enggak usah lama-lama, ya. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari perbanyak salawat kepada panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya ucapan terima kasih sekaligus ta'zim dari saya pribadi kepada guru kita Ustadz Amri Fatmi yang sudah berkenan mengajak saya gabung di majelis rutin beliau. Karena biasanya tiap kali saya datang ke berbagai tempat, karena saya ini influencer, ya sifatnya magnet people. Inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja, tapi kalau belajar agama mesti kepada ahlinya, harus kepada ulama. Secara background keilmuan, saya ini arsitektur, gelarnya ST. Jangan salah paham, ya. ST itu bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfidz,
Meskipun saya hari ini dikenal sebagai Qori, ST itu sarjana teknik. Saya seorang arsitek. Kalau teman-teman mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu desainkan. Siap. Tapi sebelum bangun rumah, banyak anak-anak muda bangun rumah tangga aja belum berani. Ya. Nah, Masya Allah. saya bukan lulusan Timur Tengah, gelar saya bukan LC. Kalau beliau bukan LC lagi, udah doktor plus MA. Udah pasti MA lah ya. Kalau saya LC aja malam ini, disuruh langsung ceramah. Baik, Masya Allah Bang Muzamil ya. Jadi sebenarnya saya mengajak beliau malam ini itu sulit sekali ya. Akhirnya beliau mau juga karena tidak mau dikatakan atau kita mengajak beliau dalam rangka memperingati ataupun sebuah apresiasi 500 tokoh itu. Beliau tidak mau, tapi saya paksa mengajak untuk menjadi inspirasi bagi anak muda. Ini salah satu daripada tawaduk beliau. Beliau hanya ingin mengatakan saya ini adalah ST saja Ustaz. Enggak ada apa-apanya. Ini tawaduk daripada beliau. Tapi malam ini kita akan korek lebih banyak bagaimana impact positif yang pernah beliau bangun dalam hidup sampai saat ini. Umur beliau 30 tahun ya saat ini, alhamdulillah, Alhamdulillah kurang lebih. Ya, beliau lahir 21 September dan saya 21 Oktober, beda 1 bulan aja saya. Ya. Nah, jadi Ustadz pernah bilang kalau memang masjid ini ya adalah punya kesan menarik dengan Ustadz ya. Betul, Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz jangan pernah lupa dong terhadap Masjid Oman nih. Ketika viral-viral Ustadz dulu itu kan buat apa namanya? Buat acara nikah itu di sini di waktu subuh ya. Alhamdulillah. Nah, ini jadi viral karena belum ada orang nikah itu di waktu subuh hari. Itu rencana apa? Sebabnya kenapa dulu? Cari sensasi atau apa, Ustaz? Jadi singkat cerita, sebenarnya tempat nikah itu bukan di Ya. sini awalnya. Oh, begitu. Dan sudah diplot, udah rapi, udah diatur sama KUA itu di Ya. Masjid Jami Kopel Manusia di Ya. waktu duha. Masya Allah. Nah, ada salah seorang tokoh Ya. yang jadi inisiator gerakan subuh berjamaah. Masya Allah. Ini subuh kita masih udah ramai belum nih sekarang ini? Ya. Nah, dulu karena itu hari masih liburan lah ya, Ya. plus Jumat di bulan Syawal. Nah, tahu juga berita saya nikah. Nah, akhirnya Masya Allah tabarakallah, saya terima beres saja. Satset. Saya justru ditawarin, mau nggak dipindahin ke Oman sekaligus gerakan sholat subuh berjamaah. Masya Gitu, Allah. Ustaz. Oh, itu sebabnya ya. Jadi ada faktor luar, ya ada faktor luar yang menjadikan Ustadz akhirnya menikah di waktu subuh, dan itu betul-betul menjadi inspirasi loh, Ustadz, bagi anak-anak muda yang akhirnya juga banyak ikut sampai ke Sigli, ada yang menikah di subuh hari, alhamdulillah Ustadz Masya ya, Allah. di Sigli ya, alhamdulillah. Terus gimana itu bisa jadi jatuh cinta sama Adi Leting, Ustadz? Ya, itu gimana nih? Akhirnya sekarang banyak kawan-kawan yang banyak kerling-kerling Adi Leting sekarang gara-gara Ustadz nih ya. Bisa ceritain nggak gimana Ustaz? Ini masih on the topic nggak Ustaz? On the topic ini ya. Karena ini kan impact terhadap Adi Leting kan? Ya gitu. Gimana Ustaz ceritanya nih? Ya, hati kita ini kan Ya. ada dalam kuasa Allah. Allah. Ya. Jadi Allah yang gerakkan hati kita itu jatuh kemana, Ya. sehingga kita ingin ikhtiar berlabuh kemana, menghalalkan seperti apa. Iya. Gitu Ustaz. Oh gitu ya. Jadi Ustadz mengembalikan itu Allah lah yang menjadikan. Gak ada usaha khusus daripada Ustadz dulu gitu ya? Ya setelah Allah yang berikan bibitnya, ya kita yang terus berusaha untuk mendapatkannya, menghalalkannya. Baik Ustadz. Jadi selanjutnya Ustadz ceritakan tadi ya, background Ustadz adalah selaku sarjana teknik dan di ITB lagi. Tapi viralnya Ustadz itu bukan pada teknik, ya, tapi lebih kepada qari. Ya, seorang qari, kalau di kawan-kawan baca itu selaku qari dan juga sebagai seorang pengusaha. Nah, jadi apa korelasi itu hubungan Ustadz di teknik dengan ternyata menyalanya itu di qari gitu, Ustadz? Ustadz ada apa? Ada rahasia apa sebenarnya? Ya, apakah salah pilih jurusan dulu? Ada Ustaz merasa salah pilih jurusan nggak, seperti kawan-kawan mungkin merasa bahwa ini salah pilih jurusan nampaknya ya? Ustaz sendiri seperti apa? Alhamdulillahnya sih enggak Ustaz ya. Oh gitu. Ya, Masya Allah tabarakallah. Sebenarnya kalau kita lihat di Aceh kita ini banyak qori-qori yang suara merdu, yang hafalannya mungkin, yang bacaannya fasih.
Cuma memang Allah nguji saya, Ustaz. Oh gitu. Iya. Allah nguji saya di tahun 2016 itu, singkat cerita, dengan berbagai momentum viral lah ya. Viral. Sebelumnya mungkin kalau bacaan Quran yang diminati masyarakat itu genrenya itu mujawwad, kayak yang kita temukan di musabaqah atau di acara-acara resmi sebelum pembukaan. Nah, sejak momentum keviralan kami dulu, genre murattal itu Masya Allah tabarakallah mudah diterima oleh masyarakat, karena Muzammil pribadi pun menyenangi murattal sebab lebih aplikatif. Kita ngafal Quran, murajaah, murattal, mimpin sholat jadi imam, murattal. Kan nggak mungkin mujawwad, Ustaz. Nah, jadi singkat cerita seperti itu, ujian dari Allah. Kalau ditanya apa korelasi arsitektur dengan Quran, belakangan saya merenung, Ustaz. Begitu. Dan menemukan benang merah. Ada korelasi antara arsitektur dengan Quran. Kalau di ilmu arsitektur, salah seorang pakar namanya Vitruvius mengatakan bahwa arsitektur itu terdiri dari 3 unsur. Firmitas, utilitas, venusitas. Sesuatu baru disebut arsitektur kalau ada 3 hal tadi. Apa itu firmitas? Nah, ini tas istilah apa ini ya? Asing ya. Kita bahas ya. Firmitas itu kokoh, utilitas itu fungsi, venusitas itu indah atau estetika. Bangunan harus kokoh, ini nggak ada tawar-menawar, wajib, nggak boleh roboh, harus kuat. Kalau dihantam gempa nggak boleh runtuh, berarti mulai dari pondasinya dihitung secara tepat, pemilihan materialnya benar, bentangannya akurat, pemilihan materialnya pas, pokoknya harus kokoh, harus kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, arsitektur itu harus berfungsi untuk menampung aktivitas manusia. Misalnya tipologi bangunan ibadah, masjid kita ini, tipologi untuk hunian, ada rumah, ada apartemen, hotel, kos-kosan, dan lain-lain. Tipologi bekerja, office, kantor, tipologi pertunjukan, amphitheater, museum, dan lain sebagainya, harus berfungsi. Karena kalau nggak berfungsi, itu cuma monumen mungkin, cuma lukisan yang kita nikmati keindahannya doang. Nah, unsur ketiga dari arsitektur itu venusitas, keindahan, estetika. Coba lihat Masjid Oman kita ini, indah nggak kira-kira? Nah, keindahan itu adalah pelengkapnya, penyempurna. Nah, mirip dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu kan ibadah ya. Nah, syarat ibadah diterima Allah itu kan 2 kata ulama. Yang pertama niat ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan ilmu. Nah, kita baca Quran harus jaga hati, harus ridho Allah yang kita cari. Karena tanpa itu ya kita bukannya disyafaati Quran, ditolong Quran di hari kiamat, malah dilaknat sama Quran. Nauzubillah. Oke. Terus yang kedua, kita baca Quran harus sesuai dengan ilmu. Apa ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Kita mengenalnya dengan istilah tajwid. Saya sering nanya ke anak-anak muda, apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Apa coba? Fardu kifayah. Apa hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid? Fardu ain. Ngerti bedanya? Kalau nggak hafal nun mati ketemu ba, hukumnya iklab. Kamu ketemu dia kapan ijab? Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ngaji harus benar, gimana caranya? Nah, jadi itu yang pertama. Arsitektur harus punya kekokohan, maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran harus kokoh juga. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tajwidnya terjaga. Yang kedua, arsitektur itu punya fungsi, maka Quran pun harus berfungsi dalam hidup kita. Apa fungsi Quran? Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, bukti atau penjelas, pembeda. Kemudian Quran juga menjadi az-zikra, pengingat kita kepada Allah, pelajaran, bisa menjadi syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan sebagian dari Al-Quran, obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada banyaklah fungsi Quran. Nah, kapan Quran itu berfungsi? Ketika kita renungi, ketika kita pahami, ketika kita tadabburi. Lalu poin yang ketiga, sebagaimana arsitektur itu punya keindahan, bahkan ada banyak gaya-gayanya, ada banyak stylenya. Kalau mahasiswa arsitektur biasanya mempelajari sejarah perkembangan arsitektur dari zaman ke zaman. Ada era
Renaissance, Gothic, itu nanti terlihat dari style arsitekturnya gitu. Ada international style, ada minimalism, modern, atau selera anak-anak muda hari ini industrialis, Skandinavian, ada style-stylenya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran pun sama, ada dari cara bacanya kita mengenal ada qiraah sab'ah, qiraah asyrah, atau dari segi iramanya kita mengenal ada irama bayati, variasi asli, Bismillahirrahmanirrahim, Kurdi, Bismillahirrahmanirrahim, Nahawan, Bismillahirrahmanirrahim, Jaharkah atau Ajam, Bismillahirrahmanirrahim, Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim, Sabah, Bismillahirrahmanirrahim, Sika, Bismillahirrahmanirrahim, Ras, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman biasanya kalau ngaji iramanya yang mana? Ada nggak dari salah satu barusan? Tinggal dipilih aja mana yang disuka, difokusin, dan nggak harus meliuk-liuk gimana gitu ya. Karena irama itu kan sifatnya penyempurna. Zayyinul Quran bi aswatikum, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak melakukan Al-Quran. Tapi ingat, lagu ini penyempurna. Yang wajib tadi apa? Kokohnya. Jangan sampai niatnya geser atau tajwidnya salah. Suaranya udah bagus, iramanya udah keren, tapi tajwidnya rusak. Kalau itu terjadi pada surah Al-Fatihah, gimana sholat kita akan sah? Ya kan? Terus jangan sampai Quran itu nggak berfungsi. Makin suara kita bagus, makin kita ngerasa, wah suara saya mengkeren, saya paling viral nih, wah udah dapat penghargaan 500 muslim berpengaruh dunia. Ini kayak nasihatin diri sendiri, Ustaz. Oh gitu ya. Ya. Itu kurang lebih korelasinya, Ustaz. Korelasinya. Jadi Ustaz Muzamil, Quran dengan ilmu arsitektur. Jadi nggak melenceng-melenceng banget. Nggak melenceng banget. Jadi kalau ada kawan-kawan yang merasa kalau dia kan bidang studinya itu di bidang umum, jadi nggak ada alasan jauh dengan Al-Quran gitu ya. Betul, Ustaz. Ya, bahkan Quran itu jadi sumber inspirasi. Harusnya. Kenapa Muslim? Bahkan di bidang dia itu sendiri gitu. Ustaz Muzamil juga dapatkan begitu ya. Alhamdulillah, Ustaz. Mengamati ya, misalnya saya pernah kenal seorang tokoh di Indonesia yang inspirasi mengembangkan material bangunan itu dari Quran surah An-Nahl. Gimana lebah itu bisa bikin rumah yang kokoh banget? Kan rumah yang kokoh itu rumahnya lebah. Kalau rumah yang lemah itu rumahnya ankabut, rumahnya laba-laba gitu. Dari struktur heksagon gitu, itu membentuk kekokohan, kekuatan, dan beliau menciptakan paten, menemukan jenis material baru yang inspirasinya dari Quran. Dan sebenarnya ini bukan hal baru ya. Kalau kita belajar sejarah, teman-teman, kan lebih dari 1000 tahun umat Islam yang memimpin dunia. Baru 100 tahun terakhir kekuatan umat Islam itu lemah, ditandai dengan terjajahnya Baitul Maqdis. Makanya kita harus peduli sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sebab di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita, tempat Mi'raj Rasulullah, bumi para nabi yang diberkahi sekelilingnya, tempat Imam Mahdi nanti mimpin sholat di akhir zaman, dan Yaumul Mahsyar kita nanti gitu. Taib, Masya Allah. Selanjutnya Ustadz, bahwa kan Ustadz kita nih semua yang kawan-kawan yang hadir juga kan masih muda-muda, yang sudah putih rambutnya juga masih semangat muda, jadi semua muda lah di sini Ustadz. Ada nggak inspirasi dari Al-Quran? Kan Ustadz hafal Quran, membaca Al-Quran. Ada inspirasi Ustadz dari Al-Quran itu yang tentang keanak mudaan gitu. Jadi sehingga Ustadz itu lebih di anak muda digandrungi. Ustadz sendiri sebenarnya ada ngambil inspirasi nggak dari Al-Quran? Itu tentang masalah anak muda gitu. Apa inspirasi Al-Quran tentang anak muda yang mungkin Ustadz sendiri mentadaburinya gitu? Masya Allah. Cek. Habis baterai. Bismillah. Pertama dari judul diskusi kita malam ini, Be'ilmu anak muda. Karena ini langsung guru kita Ustadz Amri yang kasih nama. Saya yakin beliau ini terinspirasi dari salah satu ayat dalam Al-Quran. Quran surah Ar-Rum, ayat berapa kira-kira? Bukan ayat 21 ya, itu tentang pernikahan. Ayat 54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Dia jadikan kalian setelah lemah menjadi kuat, lalu setelah kuat lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Shadaqallah. Coba kita renungin ya teman-teman, karena Quran itu baru jadi petunjuk ketika kita renungi. Kenapa Allah nyiptain kita lemah, kuat, lemah lagi dan beruban? Allah nggak bilang fase anak-anak, remaja, lanjut usia. Kenapa Allah nggak bilang begitu? Tapi yang Allah bilang lemah, kuat, lemah. Dan pertanyaannya, yang lemah pertama itu apa? Itu balita, anak-anak. Yang lemah terakhir udah pasti lansia karena beruban. Yang kuat di antara dua yang lemah itu apa? Itulah pemuda. Makanya lemoh anak muda itu emang petuah Qur'ani ya. Allah itu pengen anak muda itu kuat. Kuat apanya? Kuat segala-galanya. Tapi yang harus jadi prioritas apa? Kuat hatinya ya pertama dulu. Kuat imannya. Karena kerennya anak muda itu bukan dari good lookingnya, bukan dari harga outfitnya, bukan dari harta kekayaannya, bukan dari jumlah follower sosial medianya, walaupun kayaknya yang dari sini saya yang paling banyak deh. Kan bukan itu ukuran kerennya anak muda. 4 juta Ustaz ya? 4 juta ya? Plus lah. Plus minus ya. Ya. Imannya teman-teman. Dan bukan kebetulan, setiap kali Allah mengabadikan kisah yang aktornya adalah pemuda, itu semuanya positif. Masya Allah. Giliran Allah abadikan tokoh orang tua, Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Orang tuanya Abi Lahab jadinya. Kekal di neraka nasibnya. Tapi kalau anak muda, itu terlalu banyak kisahnya. Misalnya di surah Al-Buruj yang tadi maghrib saya bacakan. Kenapa masyarakat beriman? Ternyata wasilah seorang anak muda yang berdakwah, lalu karena iman mereka, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka dieksekusi, mereka dibakar ke dalam parit api. Ternyata ada peran pemuda di situ kata ulama tafsir. Terus kalau kita buka lagi surah yang lain terlalu banyak teman-teman. Makanya ngaji, tadabburi arti biar makin nambah iman di hati kita. Kalau kita anak muda, terus ketemu aktor anak muda dalam Quran, itu coba di underline, coba di highlight, coba ditandain gitu. Ada inspirasi apa dari kisah itu? Karena kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka itu pasti ada hikmah, ada pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Misal nih, karena waktu kita terbatas, kita ambil beberapa sampelnya ya, teman-teman. Kalau kita buka Quran surah Al-Anbiya, ya, di ayat 60 Allah berfirman, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda namanya Ibrahim. Kenapa nama Ibrahim itu dimention sama orang-orang, sama masyarakat? Kisahnya begini, masyarakat itu hobi menyembah patung berhala yang bahkan dibuat oleh ayah Nabi Ibrahim sendiri, Azar. Nabi Ibrahim nggak tinggal diam ngelihat kemusyrikan itu, dakwahin mereka, apa nih yang kalian sembah? Nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih mudarat buat kalian. Pas mereka pergi, dihancurin sama Nabi Ibrahim. Yang paling gede disisain satu. Pas mereka balik lagi, kok udah pada hancur Tuhan-Tuhan kita nih. Pasti nih kelakuan anak muda kemarin sore nih. Bawa dia ke sini. Makanya Allah abadikan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim, kamu kan pelakunya? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim nggak bilang, ya nggak tahu kok tanya saya. Bukan itu jawabannya. Nabi Ibrahim bilang, coba tanyain sama patung yang paling gede. Itu barang buktinya ada sama dia. Itu kan patung, nggak bisa ngomong. Gimana kami nanya? Terus kenapa kalian sembah? Kenapa kalian puja-puja? Cuma karena masyarakatnya dungu, nggak bisa dinasehatin. Bukannya merenung malah tersinggung. Singkat cerita, setelah diadili kerajaan Namrud, Ibrahim dieksekusi, dibakar. Dan Allah selamatkan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Apa hikmahnya teman-teman? Anak muda yang keren itu dilihat dari imannya. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, simbol penegakan tauhid. Jadi imannya nggak usah diragukan. Terus anak muda itu berani memperjuangkan kebenaran walaupun resikonya mati. Anak muda itu mau membela agama Allah, memperjuangkan tauhid.
Dan anak muda itu kreatif. Kenapa nggak semua patung dihancurin, yang paling gede disisain? Itulah kreativitas dalam dakwah. Itu ciri khasnya anak muda. Maka kita diminta merenung sama Allah. Kalau Allah abadikan episode kisah Nabi Ibrahim pas muda dengan pencapaiannya yang luar biasa, yang layak untuk kita renungi, kita tadabburi, maka kita diminta mikir sama Allah, diminta merenung sama Allah. Dan ini bukan satu-satunya kisah tentang anak muda. Ada lagi misalnya kalau di hari Jumat tadi kita disunnahkan membaca Quran surah Al-Kahfi. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Kahfi? Karena ada 4 kisah di dalam surah ini. Kisah yang pertama justru kisah tentang siapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ashabul Kahfi, para pemuda penghuni gua. Berapa jumlah mereka? Orang-orang berdebat, ada yang bilang 3 orang, yang keempat anjingnya. Sebagian bilang 5 orang, yang keenam anjingnya. Yang lain lagi bilang 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Gak penting soal jumlah, kata Allah. Allah lebih tahu. Tapi ternyata apa impact mereka, apa kontribusi mereka buat agama Allah, itu yang lebih penting. Makanya jadi anak muda itu sebenarnya gak penting-penting amat terkenal, banyak followers, kecuali kalau bisa ngasih impact positif. Terbukti Ashabul Kahfi kita nggak tahu siapa aja namanya. Kalau kita nggak buka literatur tafsir, kalau kita nggak dengar kisah Israiliyat, nggak disebutin nama mereka siapa. Tapi kisah mereka abadi sampai hari kiamat. Anak muda keren gara-gara imannya. Ketemu penguasa zalim yang maksa masyarakat buat murtad, mereka nggak tinggal diam. Tapi pas udah mentok berjuang, terpaksa melarikan diri, Allah selamatkan mereka dengan walabithu fi kahfihim 300 sin wazdadu tis'a. Allah tidurkan mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun. 309 tahun. 300 tahun Masehi sama dengan 309 tahun Hijriah. Ini mukjizat Quran. Masya Allah. Itu teman-teman. Ya, inspirasi dari Quran tentang anak muda, dan masih banyak kisah-kisah yang lain sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, bisa nggak Ustadz kasih to the point gitu ya? Jadi message Ustadz itu ketika menjadi seorang, kan sekarang seorang influencer ya. Message Ustadz dan cita-cita Ustadz dengan pengaruh terhadap anak muda itu apa sih? Ustadz kan terus berjuang nih untuk memberikan impact positif bagi orang. Sebagaimana kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebenarnya Ustadz di belakang itu semua, Ustadz ingin menyampaikan mau cita-citanya itu apa dengan influence Ustadz terhadap follower Ustadz itu? Apanya gitu? Apakah 1, 2, 3 bisa nggak Ustadz sebutkan gitu? Mudah-mudahan kami doakan cita-cita itu bisa tercapai Ustadz. Sebenarnya ini jadi cita-cita kita bersama. Bangkitnya peradaban Islam, bebasnya Masjidil Aqsa. Cuma itu kan nubuat Rasulullah yang pasti kejadian. Pertanyaannya, kita ambil peran atau enggak? Kan gitu ya. Nah, apa yang saya bisa? Allah amanahin saya hari ini jadi influencer. Punya banyak followers. Yang kalau kita bikin konten, mungkin ada banyak orang yang lihat, mungkin bisa ngikutin, bisa menginspirasi. Nah, karena Allah titipkan amanah saya dikenal masyarakat dengan wasilah Quran. Dari sejak tahun 2016 sampai sekarang 2024, udah kurang lebih 8 tahun. Kalau kita buka data, teman-teman, ternyata angka buta huruf Quran di Indonesia itu belum turun secara signifikan, karena pertumbuhan penduduk ya semakin nambah juga, semakin meningkat juga. Tapi ternyata orang yang nggak bisa mengaji di negeri kita itu masih lebih dari 60%. Di saat Indonesia itu termasuk populasi muslimnya kedua terbesar di dunia saat ini, udah disalib sama Pakistan. Nah, tentu ini nggak bisa one man show, nggak bisa kerja seorang diri. Dakwah itu harus berjamaah. Maka salah satu ikhtiarnya Ustaz, kami bersama tim di Bandung mendirikan sebuah platform namanya ngajilah.id. Ya, kenapa namanya ngajilah? Biar ada CTA, biar ada call to action. Jadi nama yang baik itu kan yang mengandung campaign, yang mengandung ajakan, ngajilah. Ternyata pas juga bisa ngaji bersama Muslimin Hasbullah atau ngaji yang lillah gitu. Ngajilah.id. Misi kami 2 ya, memberantas buta huruf Quran di Indonesia. Yang kedua, menyejahterakan guru-guru ngaji. Karena ternyata salah satu faktor kenapa orang banyak yang nggak bisa baca Quran di negeri kita, karena profesi menjadi guru ngaji, guru tahfiz itu kurang sejahtera Ustaz. Karena masih lebih lirik, mending jadi
apa? Mending jadi arsitek, mending jadi dokter, mending jadi Betul, lawyer, betul. menjadi Dokter. pengusaha daripada ngurusin anak-anak TPA misalnya Betul, gitu. ya. Maka ikhtiar kami seperti itu, pengen menyejahterakan guru-guru ngaji. Nah, dimulai dari gerakan bisa baca Quran dulu, baru selanjutnya udah pasti menghafal, merenungi, mentadabburi. Itu juga yang nggak kalah penting. Karena tujuan Allah turunkan Quran kan, yang Allah ajak ngobrol itu kan hati kita, bukan sekedar lisan, bukan sekedar telinga. Nah, gimana nilai-nilai Quran itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kalau kita nggak ngerti? Gimana muncul pemimpin yang ahlul Quran? Nah, kita bercita-cita lah, entah kapan itu ya, negara Kesatuan Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden yang ahlul Quran, yang ahli agama, yang bisa jadi khatib di Masjid Istiqlal kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, plus jadi imam. Itu kan keren banget ya, cita-cita kita. Pasti di saat kayak begitu, kualitas masyarakatnya juga keren. Karena pemimpin itu cermin dari masyarakat. Ya kalau pemimpin kita, ya kita doakan kebaikan terus ya buat pemimpin-pemimpin kita. Ya masih seperti ini, berarti itu ya cermin dari kita hari ini. Kurikulum Qurani itu kan teman-teman, kata ulama, berdasarkan urutan mushaf ngasih kita pelajaran. Nanti belajarlah sama Ustadz Amri, beliau pakarnya. Secara urutan turunnya wahyu itu juga ngasih kita pelajaran. Ngasih Rasulullah SAW dulu kurikulum. Kan Quran itu 114 surah nih. Nah, ternyata terbagi menjadi 3 tema besar. Ini ada di dalam kitab Al-Quran Kaifa Yubarrijul Hayah. Bagaimana Quran itu memprogram kehidupan. Nah, 38 surah yang pertama kali turun, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Fatihah dan seterusnya, itu temanya sama. Sampai surah ke-38 Allah turunkan temanya tentang islah an-nafs, tentang perbaikan diri. Perbaikan personal. Sepertiga kedua, 38 surah kedua, itu temanya islah al-mujtama, perbaikan masyarakat. Gimana bisa perbaiki masyarakat kalau diri sendiri belum kita benahi? Dan sepertiga yang terakhir itu islah ad-daulah, perbaikan negara, perbaikan kekuasaan, perbaikan pemerintahan, peradaban, yang diawali dengan surah Al-Mulk, yang maknanya kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Nah, jadi kalau kita mau memperbaiki peradaban, memperbaiki bangsa kita, memperbaiki umat hari ini, itu nggak ada cara lain selain kita memperbaiki diri sendiri. Karena baiknya kita nanti akan jadi penentu baiknya keluarga kita. Bukankah unit terkecil dari peradaban itu adalah keluarga? Ya. Jadi siapapun bisa ngasih impact, termasuk anak muda hari ini. Ya, kalau masih single, be high quality single gitu. Single fisabilillah, yang nggak pacaran, yang ya gitulah. Allah alam sih. Ya, memang Ustadz dari apa yang Ustadz paparkan itu sudah sangat luar biasa. Nampak seorang yang mampu memberikan impact positif. Ya. Tapi sebelumnya dulu Ustadz pernah merasa galau nggak? Merasa bahwa nampaknya nggak akan jadi apa-apa ini, apa kerjaan nanti akan jadi siapa gitu kan? Karena masa kita muda kan terasa seperti itu. Ustadz pernah merasakan seperti itu nggak? Sebelum sampai di titik ini gitu? Ya, sebagai anak muda akhir zaman, ya, merasa lemah pastinya ada lah ya. Ya. Tapi jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Syukurnya dulu di masa-masa berjuang, di masa-masa struggle di Bandung dulu, namanya kota besar, ada azan ya. Kalau kita mau nyari surga Firdaus ada, neraka Jahanam pun ada. Nah, maka hidayah itu adanya di masjid, nyari circle yang positif karena itu penting banget buat anak muda. Syukurnya Ustaz, dulu saya sesibuk apapun kuliah, masih sempat buat taklim di Bandung dulu sama guru kita juga Ustaz Hanan. Itu di era 2013-2014 belum ada yang kenal, Ustaz Hanan pun belum viral gitu. Saya rutin ngaji ke beliau dan ketika Allah takdirkan hari ini jadi influencer, jadi dai, ternyata ilmu yang dulu saya belajar sama beliau gimana dakwah ke anak muda. Masya Allah, tabarakallah, barokah gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kawan-kawan, insya Allah saya akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung ataupun nanti boleh chat melalui YouTube-nya Masjid Oman. Nanti di bawah akan dilihat oleh panitia, akan diambil pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada Ustaz Muzamil insyaallah setelah sholat isya. Dan mari sama-sama kita sholat berjamaah dan insyaallah kita menikmati merdunya suara Ustaz Muzamil dalam lentunan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan dalam sholat isya insyaallah. Mudah-mudahan jadi khusyuk sholat kita. Sekian, terima kasih. Kita sambung setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan sholat maghrib dan isya berjamaah bersama Ustaz Muzamil. Alhamdulillah. Dan sekarang adalah sesi kawan-kawan teman-teman ya.
yang di depan dan di belakang kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustaz Muzammil. Bagi yang tidak berkesempatan bertanya langsung, itu boleh komen di YouTube ya, Masjid Oman Al Makmur. Ya, lihat ada live di Masjid Oman Al Makmur. Ya, dibuka di channel Masjid Oman Al Makmur. Itu ada tayangan live kita. Mau tulis di situ komennya, nanti pertanyaan kami persilakan ya bagi kawan-kawan untuk bertanya langsung. Nah, dan tadi juga Ustaz Muzammil ada kasih tahu bahwa yang mau didesain rumahnya ya, Ustaz Muzammil siap insyaallah. Dan bonusnya nanti gimana Ustaz Muzammil? Baca Quran ketika peresmian Ustaz Muzammil juga ya. Minimal baca ayat kursi aja. Minimal ayat kursi ya. Biar kabur setannya. Insyaallah taala. Nah, baik. Silakan kami buka kesempatan di depan yang mau bertanya. Ya, 1. Nomor 2. 2, 3. Oke, 3 orang pertama dulu dari depan ya. Silakan. Mic-nya panitia mohon. Ya, pakai yang ini aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz Ali dan Ustaz Muzammil. Baik, di sini saya ingin bertanya Ustaz. Pertanyaan ini bertanya memperkenalkan diri dulu, asal dari mana, kuliahnya di mana. Ya, silakan. Saya perkenalkan nama saya Raja Al-Faromi. Saya mahasiswa UIN Aragami. Masya Allah. Masih single? Masih. Ya, Masya Allah ya. Jadi Ustaz, langsung saja. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara ataupun ada trik dari Ustaz Muzammil ini untuk pemuda-pemuda Aceh kalau mereka merasakan gundah ataupun merasakan galau, mereka merasakan gundah ataupun galau di hatinya Ustaz, karena banyak efeknya. Nah, itu bagaimana caranya mereka kembali kepada Al-Quran? Jadi Ustaz, kalau misalkan saya mau jelasin Ustaz, hampir rata-rata pemuda di Banda Aceh ini itu dalam tanda kutip mahasiswa Ustaz. Jadi kan banyak pemuda-pemuda, ada yang dari Araniri, kemudian juga dari Unisya, BBG, Muha dan lain-lain sebagainya. Nah, titik kelemahan pemuda sekarang itu adalah ketika mereka merasakan capek ini Ustaz, mereka itu sering duduk di warkop ataupun kita bisa katakan 2H. Kalau tidak HP itu kafe ataupun kafe, maksudnya warkop, warung kopi. Jadi bagaimana nih Ustaz cara ataupun trik dari Ustaz untuk mereka ini, termasuk saya juga pemuda. Jadi kamu sekarang sedang galau juga? Ya? Insyaallah tidak. Insyaallah tidak ya. Baik. Jadi bagaimana cara dari Ustaz Muzammil untuk mahasiswa ataupun pemuda-pemuda Aceh khususnya, baik, itu kalau mereka merasakan gundah gulana ataupun hatinya sedang galau, itu bagaimana kembali kepada Al-Quran ataupun kita terhibur dengan Al-Quran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua langsung siapa tadi? Ya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Fuad, saya mahasiswa UIN Aragami. Ya. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Muzammil. Sekarang kan banyak Ustaz yang kayak anak muda, kalau misalkan memperbaiki diri itu risikonya itu pasti kesepian gitu Ustaz. Jadi Memperbaiki diri kesepian. Masya Allah, kasihan ya. Dijauhin circle-nya gitu ya. Iya. Jadi Ustaz, kalau misalkan kebanyakan anak muda sekarang Ustaz, kalau misalkan dia kesepian itu pasti Lebih dekat lagi mic-nya, lebih dekat. dia tuh pasti lari ke pacaran Ustaz. Kayak misalkan dia capek atau apa, kayak dia tuh gak ada mau cerita tapi gak ada yang mau dengar. Akhirnya dia ujungnya cari pacar Ustaz buat menghindari kegiatan sehari-hari atau kegelisahan dia Ustaz. Jadi saya mau tanya nih Ustaz, untuk zaman sekarang itu bagaimana anak muda kalau misalkan merasa kesepian, dia tuh nggak lari ke pacaran Ustaz.
Terima kasih. Masya Allah. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, ya, kesepian akhirnya lari ke pacaran. Gimana caranya menanganinya, Ustaz? Ya. Yang ketiga, silakan. Ya. Perkenalkan diri, ya, single atau belum masih atau sudah married, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Ruslan, anak sudah 2. Masya Allah. Anak sudah 2. Baru 2 ya, baru 2 ya. Dalam Al-Quran ada kalimat yang sangat luar biasa. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu kokoh, cabangnya itu menjulang ke langit. Mungkin apa yang kita lihat dari Bang Muzamil itu followersnya sudah 4 juta. Juga ini terkait positive impact. Tapi kekokohan dari beliau sendiri mungkin kita belum tahu. Ya. Maksud saya adalah tentang kebiasaan amalan-amalan beliau. Nah, boleh di-spill di sini, Bang Muzamil, karena saya yakin setiap orang punya kebiasaan-kebiasaan hebat yang dia nggak akan dipublis di sosial media. Tapi di sini mungkin bisa di-spill tipis-tipis saja, nggak usah semua nanti. Mungkin ada yang amalan-amalan rahasia. Sehingga kita bisa banyak belajar, banyak referensi. Misalnya ada guru-guru kita yang tahajudnya luar biasa. Bang Muzamil ada amalan-amalan khusus atau habit yang bisa anak-anak muda, khususnya saya juga jadi mungkin bisa saya amalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bang Ruslan. Baik. Ya. Mungkin 3 dari nanti selanjutnya sesi kedua 3 dari belakang ya. Ya. Baik, silakan Bang Muzamil, kita persilakan, ada 3 pertanyaan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kayaknya nih pertanyaan-pertanyaannya lebih pas Ustaz Amri yang jawab kayaknya. Ya. Karena beliau itu udah melewati fase muda. Beliau kan udah mateng ya, udah 40. Jadi kayaknya kalau ngasih wejangan buat kita-kita anak muda ini lebih pas rasanya, ya nggak sih? Gak boleh lari Ustaz Muzamil, saya ini sebagai ini ya. Saya gak akan nambahin Ustaz Muzamil ya. Ayo silakan Ustaz Muzamil, Oke, insyaallah. bismillah. Ya, itu tanggung jawab kita bersama ya. Ya. Sebagai anak muda punya kegalauan itu bagus sebenarnya, bahkan harus dipelihara. Tapi galaunya tentang apa dulu? Ya, ya. Apa tentang diri sendiri atau tentang umat? Muhammad Al-Fatih bisa ngebebasin Konstantinopel itu karena galau dari kecil, udah didoktrin nih. Kamu suatu saat bisa nembus benteng ini dari seberang laut gitu ya. Akhirnya dia galau, gimana caranya nembus ini gitu. Jadi sebenarnya anak muda itu butuh kegalauan, butuh kegundahan. Kalau kegalauan kita hari ini seharusnya apa? Tuh Palestina belum merdeka, masih dijajah, masih digenosida. Tuh Masjidil Aqsa belum bebas, masih dikuasai sama najis Zionis. Ya. Itu yang harusnya jadi kegalauan. Tapi kalau galaunya kita itu tentang aduh ini gebetan kita takut ditikung orang nih, itu bukan galau yang besar ya. Walaupun ya realitas kita sebagai anak muda mungkin itu ya jadi kegalauan kita. Nah, ulama-ulama itu ngasih nasihat. Anak muda itu memang harus banyak gerak ya, harus banyak ikut sunnah Rasul lah, olahraga yang sunnah, berkuda, memanah, berenang, itu kan biar kita bisa menyalurkan energi ke tempat yang benar, biar nggak datang syaitan menghasut kita, merayu kita, karena anak muda plus waktu luang itu kan itu bahaya banget, itu kesempatan syaitan buat masuk. Terus ya udah pasti solusinya itu Quran. Kenapa hari ini anak muda susah untuk bahagia? Ya karena jauh dari Quran. Nah, terus kalau ditanya lagi, ya gimana caranya biar dekat sama Quran? Ya Quran itu emang solusi ya. Yuk kita pikirin bareng-bareng gimana caranya biar dekat sama Quran. Maka kalau kamu udah punya kegalauan, mulai dari diri sendiri aja dulu. Bener nggak sih Quran itu ngasih kita solusi, ngasih kita kenikmatan? Ya harus dibuktiin diri sendiri dulu. Sebelum ngajak ke orang kan urutan memperbaiki itu kan dimulai dari islah an-nafs. Kurikulum Quran kan kayak begitu tadi ya, perbaiki diri, baru kita bisa perbaiki masyarakat, baru kita bisa perbaiki yang levelnya lebih besar lagi, negara, kekuasaan, peradaban. Nah, coba call to action-nya ya. Setiap hari anak-anak muda gimana caranya bisa rutin ngaji lah aja, semampunya ya. Setiap orang punya kemampuan yang beda-beda ya. Di awal-awal starting mungkin 1 hari 1 halaman tapi plus baca arti. Targetin seumur hidup pernah khatam Quran plus arti sekali aja dulu. Karena saya nanya di banyak kesempatan, Quran dicetak plus dengan terjemah kan ya hari ini. Tapi yang
pernah khatam terjemah Quran, ngaji plus terjemahnya itu dikit banget. Kan Quran itu petunjuk kehidupan. Gimana ceritanya jadi petunjuk hidup kalau kita nggak ngerti apa yang kita baca? Nah, coba nanti buktiin ya. Apapun masalah hidup kita, seolah Allah itu kayak ngobrol sama kita. Kita akan temuin tuh dalam Quran. Kan Quran itu kalamullah, perkataannya Allah. Allah lagi ngobrol sama kita. Kalau kita nggak ngerti, gimana coba? Misalnya kita lagi galau nih, contoh aja nih, lagi di galaunya itu kan ada banyak macam ya. Galau mungkin karena ujian hidup berat banget. Kadang kita harus jadi tulang punggung keluarga. Nggak gitu-gitu banget kayaknya kan ya. Masih kuliah, udahnya harus nyari uang sendiri. Emang udah harusnya sih, karena udah balik juga kan ya. Tapi hari ini karena mungkin mental kita dibentuk oleh kurikulum sekarang nggak setangguh orang-orang zaman dulu, akhirnya kita gampang stres, gampang galau. Ditambah lagi kita dimanjakan oleh teknologi hari ini. Mau makan tinggal klik, datang ada yang anterin. Dulu kami zaman kuliah mau bikin tugas harus benar-benar baca jurnal, baca referensi literatur, terus bikin kesimpulan gitu ya, bikin resumenya. Kalau zaman sekarang AI. ChatGPT gitu, manja banget hari ini. Makanya itu yang bikin kita jadi lemah sebenarnya. Zaman yang sulit menghasilkan generasi yang tangguh. Generasi tangguh mengembalikan zaman jadi mudah. Zaman yang mudah membuat generasi jadi lemah. Nanti generasi lemah membalikkan zaman lagi jadi sulit. Gitu aja terus mutar-mutar. Nah, kita hari ini kita mudah di sini, makanya kita lemah. Lihat saudara-saudara kita, anak-anak muda yang ada di Gaza. Mereka kuat. Kenapa? Karena keadaannya yang membuat mereka harus kuat. Gitu. Makanya kalau kita di zona-zona nyaman aja emang ya jadi lemah deh anak muda gitu ya. Nah, jadi solusinya jangan jauh-jauh dari Quran, itu menjadi jawaban sebenarnya. Karena apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Misalnya, ya Allah, kok ujian saya udah berat banget ya Allah. Hamba udah gak mampu, hamba udah gak sanggup ya Allah. Kita ngeluh kayak begitu. Allah jawab, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Kok hatinya masih galau juga? Allah jawab lagi, Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mungkin zikir kita yang kurang. Atau kadang hari ini kita sulit bahagia ketika ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Kita pengen A, Allah kasih B. Pengen kuliah di kampus A, keterimanya kampus B. Pengen kerja jadi A, jadinya malah B. Instansi A, keterima instansi C. Pengen nikah sama dia, dianya nikah sama yang lain. Ditikung sama sahabat sendiri. Ternyata Allah jawab lagi, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu yang terakhir enggak ada di ayat ya. Itu tadabbur. Serahin aja hidup kita sama Allah, beriman kepada qada dan qadar, bikin kita enggak overthinking, bikin kita tenang menjalani hidup. Bikin kita nggak stres. Jadi apapun masalah hidup kita, Quran punya solusinya, Sunnah punya jawabannya. Nah, pertanyaannya, sedekat apa kita sama Quran? Kita jauh dari Quran hari ini, makanya sering galau. Padahal ujian hidup kita itu nggak seberat ujian hidup para nabi, apalagi yang ulul azmi yang ada di Quran. Nabi Adam harus diusir dari surga gara-gara ditipu, dirayu sama iblis bersama kekasihnya Hawa. Nabi Ibrahim ujiannya juga berat, sampai ayahnya sendiri pembuat patung, harus dakwahi masyarakat yang berbuat musyrik, dibakar ke dalam api. Nabi Ayub punya kekayaan, anak-anak banyak, tapi Allah uji dengan sakit sampai hilang semuanya. Nabi Yusuf apalagi tuh, ujian hidupnya juga berat banget kan. Dijahatin saudara sendiri, diajak jalan-jalan dibuang ke sumur, lewat rombongan pedagang kirain diselamatin malah dijadiin budak, dijual ke keluarga pejabat dijadiin babu, ketemu sama majikannya malah diajak zina, dimasukin penjara, ujian semua. Tapi itu syarat supaya Nabi Yusuf bisa jadi orang besar. Akhirnya jadi bendahara negeri Mesir. Jadi kalau hidupmu lagi sulit, ya itu hidupmu. Enggak, bukan itu. Yakinlah suatu saat Allah punya rencana terbaik buat kehidupan kita yang kita belum tahu hari ini. Husnuzon aja sama Allah gitu. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa dikejar sama pasukan Firaun, Nabi Isa dikejar mau disalib, Nabi Zakaria harus digergaji, Nabi Yahya harus dipancung.
Nabi kita Muhammad SAW berat banget ujiannya, dakwah ke Taif mana dilemparin batu, diboikot, harus ngikat batu di perutnya. Orang-orang tercinta meninggal satu persatu, dalam kandungan wafat ayahandanya, usia 6 tahun jadi yatim piatu, wafat ibundanya, 8 tahun wafat kakeknya Abdul Muthalib, padahal sebelumnya diasuh kakeknya. Lalu diasuh Abu Talib, habis nikah sama Khadijah radhiyallahu anha, Allah karuniai anak-anak, ada banyak kan ya? Ada 6 anak lewat Sayyidah Khadijah. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ruqayyah, Ummu Kulsum. Yang lekat di telinga kita kan cuma Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena itu yang bertahan, yang tidak sempat Rasulullah lihat kepergiannya. Gitu. Ada lagi anak Nabi lewat istri yang lain, yaitu Maria Al-Qibtiyah, punya anak Ibrahim, wafat juga. Ada yang wafat pas bayi, pas balita, pas remaja, pokoknya hilang satu persatu tuh orang tercinta Nabi. Dan puncaknya itu di tahun Amul Hazan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Talib, ya, orang tercinta yang membela perjuangan dakwah dengan jiwa dan harta, paman yang belain keponakannya berdakwah, Allah wafatkan di tahun yang sama. Sedih banget Nabi. Gitu. Jadi segalau apa hidup kita hari ini? Mungkin kita kurang ngaji, kita kurang belajar sejarah Nabi. Kalau kita bandingin kan nggak ada apa-apa ujian hidup kita. Walaupun tentu orang-orang mulia, orang-orang hebat itu pasti ada hikmahnya di balik ujian itu semua. Misalnya Rasulullah, kenapa Allah uji kehilangan orang tercinta? Ternyata Allah pengen ngajarin Rasulullah biar cuma bergantung kepada Allah. Ini pelajaran tauhid, nggak bergantung kepada makhluknya. Masya Allah. Gitu. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa, panjang lebar dan sudah kafi betul yang disampaikan oleh Ustaz. Nah, langsung datang putrinya, alhamdulillah ya. Nah, duduk sini, duduk. Khadijah Haura ya. Duduk sini. Masya Allah. Sama ayah. Duduk sama ayah. Nah, insyaallah jadi anak yang solehah, insyaallah. Amin. Ya. Selanjutnya Ustaz nih, yang kedua tadi abang tanya tentang memperbaiki diri kan akan merasa kesepian Ustaz. Akhirnya kan lari ke pacaran. Dan di YouTube juga ada yang tanya gimana Ustaz istiqomah biar tidak berpacaran gitu. Jadi ini pertanyaannya itu dua yang nanya tapi satu topik ya. Memperbaiki diri nggak lari ke pacaran. Gimana caranya Ustaz tuh? Nah, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar menahan diri dari pacaran, dari mendekati zina itu pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar unlimited, tanpa batas kata Allah. Dan pahala sabar itu ada 3 level kata ulama. Saya langsung teringat kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi bicara tentang menjaga diri, saya langsung ingat kisah Nabi Yusuf. Karena ujian Nabi Yusuf tadi banyak kan. Tapi di antara ujian hidup Nabi Yusuf itu ternyata pahalanya beda kata ulama. Nabi Yusuf semuanya sabar. Di semua episode hidup semuanya sabar. Tapi pahalanya itu nggak sama. Nah, part yang mana? Episode hidup Nabi Yusuf bagian mana yang pahalanya paling besar? Kira-kira. Karena sabar, kita bahas pahala sabar dulu deh. Sabar itu ada 3 level. Level yang paling rendah, kata ulama, itu sabar ketika terjadi musibah. Bencana alam, kehilangan harta benda, meninggal orang tercinta. Itu berat, ujian hidup yang berat kan ya? Tapi ya udah nggak ada pilihan lain, sabar aja biar dapat pahala unlimited lagi. Tapi kita nggak bisa ngubah keadaan. Kita sabar dapat pahala, nggak sabar juga yang udah hancur nggak bisa utuh lagi, yang udah meninggal nggak bisa hidup lagi. Ya udah sabar aja gitu. Itulah kenapa pahala sabar level 3 itu pahala sabar ketika terjadi musibah. Tapi jangan ngomong gini sama orang yang habis kena musibah ya. Itu nasihatnya benar tapi timingnya nggak pas gitu. Nah, pahala sabar yang lebih gede pahalanya itu sabar yang kita bisa milih. Yaitu sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Teman-teman mau i'tikaf di Masjid Oman, berangkat dari rumah, di saat teman-teman bisa nyantai aja, mager aja di kosan atau di rumah masing-masing, di kamarnya nyaman, bisa nyalain AC, tapi mau datang di sini macet-macet sore-sore gitu, bawa motor, nebeng kawan gitu. Itu sabarnya lebih gede pahalanya. Ya kan? Kita mau istiqomah sholat subuh berjamaah gitu, harus lawan ngantuk ya, dingin gitu. Itu lebih gede pahalanya. Dan yang paling gede pahalanya itu ninggalin maksiat. Sabar menjauhi rayuan syaitan, mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan di saat kita bisa milih. Kan kita mau maksiat, mau enggak, kita juga bisa milih kan? Mau iya, enggak, bisa milih. Nah, itulah kenapa Nabiullah Yusuf alaihissalam paling besar pahalanya bukan ketika dibuang ke sumur, bukan ketika dijahatin saudara sendiri, bukan ketika masuk penjara, melainkan ketika digoda oleh majikannya sendiri, maaf, untuk berzina. Karena
Nabi Yusuf sebenarnya bisa milih kan? Coba bayangin, ujian Nabi Yusuf itu berat banget. Kita nggak akan sanggup. Salah satu ujian Nabi Yusuf yang paling berat itu apa? Ganteng. Ganteng itu ujian loh. Percaya nggak? Apalagi kalau enggak. Ya dua-duanya ujian. Tapi sebenarnya ganteng itu lebih berat ujiannya. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangin, anak muda, gantengnya luar biasa. Semua cewek yang ngelihat auto jatuh cinta, gitu. Termasuk majikannya sendiri. Sampai akhirnya sang majikan, sebut saja namanya Zulaikha, istri Al-Aziz ya, merencanakan pokoknya pengen merayu Yusuf. Dia tungguin tuh kapan suaminya dinas luar kota, pokoknya udah rapih banget, udah aman gitu. Dijebak Yusuf ke kamarnya, wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak, dikunci semua pintu rapat-rapat. Jadi aman banget sebenarnya. Nabi Yusuf hidup sebatang kara, jauh dari keluarga, ada di dalam kamar yang pintunya dikunci rapat, bahkan CCTV dimatiin. Zulaikha masih punya malu ya. Kalau zaman sekarang malah diviralin, nauzubillah gitu. Nah, terus yang ngajak perempuan duluan, cantik pula gitu. Coba lihat gitu. Kalau kita ada di situasi yang sama kayak Nabi Yusuf, bisa lulus nggak ujian kita kira-kira? Makanya bersyukur sama Allah dikasih wajah gini-gini aja kan. Kita nggak sanggup dengan ujiannya soalnya. Allah Maha tahu gitu. Nah, dalam keadaan kayak begitu Nabi Yusuf malah ngomong, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya, Tuanku udah baik banget sama aku nggak mau khianat. Itu kata Nabi Yusuf. Itu kan Nabi ya, mungkin nafsunya bisa terjaga lah kan Nabi. Tapi Nabi itu juga manusia normal, bahkan mungkin lebih normal dari manusia biasa. Maksudnya Allah bilang, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhan rabbih. Perempuan itu suka sama Yusuf, Yusuf pun suka sama perempuan itu seandainya tidak melihat tanda dari Rabbnya. Nabi Yusuf itu dikasih sinyal sama Allah, burhan. Apa itu? Seolah-olah ada sosok ayahnya Nabi Yakub di hadapannya dengan wajah yang kecewa. Itulah pentingnya pendidikan anak usia dini. Padahal Nabi Yusuf udah kepisah sama ayah udah puluhan tahun. Dan Nabi Yusuf itu dekat secara emosional. Buktinya pas kecil Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari, sujud kepadanya. Cerita curhatnya ke siapa? Ke ayah. Jadi memang orang tua itu harus dekat sama anak. Bahkan lebih-lebih sebenarnya ayah ini harus dekat sama anak gitu. Karena kalau anak langsung dekat ya. Kalau anak laki-laki nggak dekat sama ayah, gampang nakal. Pas gede, kalau anak perempuan nggak dekat sama ayahnya, maaf gitu ya, nauzubillah, mudah-mudahan Allah jaga generasi kita, mudah terjatuh dalam pergaulan bebas karena dia tidak merasakan cinta pertama yang ada di rumahnya dari sang ayah gitu. Itu hikmah dari kisah surah Yusuf, teman-teman. Nah, balik lagi ke kisah yang tadi, kita lanjutin nggak? Lanjutin dikit ya. Nah, pas Nabi Yusuf udah sadar, langsung lari. Tapi Zulaikha nggak nyerah, dikejar Nabi Yusuf dari belakang sampai ditarik-tarik bajunya. Begitu Nabi Yusuf meraih pintu dan berhasil membuka, cekat, jeng. Ternyata ada Al-Aziz, ada sang suami di situ. Mungkin ada barang ketinggalan, balik dulu gitu ya. Pas dilihat, loh kok istrinya udah dua-duaan sama cowok lain gitu. Udah ketangkap basah nih. Terus Zulaikha membalikkan keadaan. Apa nih hukuman yang pantas buat orang yang mencoba melecehkan istrimu gitu. Kata Yusuf, saya nggak salah, saya yang dijebak di sini. Bingunglah Al-Aziz, bingunglah sang suami. Syukur ada juru kunci, ada saksi, pembantu yang lain yang masih punya hubungan kerabat sama Zulaikha. Dia fair karena selama ini ngelihat gelagat Zulaikha itu aneh ke Yusuf. Dia bisikin ke Al-Aziz, coba periksa bajunya Yusuf. Kalau robeknya di depan yang salah Yusuf, kalau robeknya di belakang yang salah istrimu. Pas dicek robeknya di belakang, berarti yang salah siapa? Zulaikha. Tapi kata Al-Aziz, Yusuf lupain aja ya kejadian ini, jangan ribut-ribut, disuruh tutup mulut. Zulaikha, tobat kamu, semoga dewa-dewa kita mengampunimu, masih kepercayaan jahiliyah. Pertanyaannya, kenapa kok dibiarin gitu aja? Harusnya si istri ini dihukum, diadili, bahkan dicerain, tapi kok dibiarin gitu aja? Ada beberapa pendapat ulama tafsir. Yang pertama, namanya pejabat harus jaga reputasi dong, nama baik, ya kan? Atau yang kedua, Al-Aziz itu cinta mati sama Zulaikha. Cinta itu buta terkadang ya, nggak peduli orang yang dicintai melakukan kesalahan apa. Yang ketiga, Al-Aziz punya hati yang sangat lapang, begitu mudah memaafkan. Atau kemungkinan yang keempat, Zulaikha pegang kartunya Al-Aziz juga gitu. Al-Aziz punya aib yang sama, lo bongkar aib gue bongkar aib lo gitu. Nah,
Tapi singkat cerita ternyata bocor juga kejadian ini. Bisik-bisik pembantu lari ke tetangga. Akhirnya kata Allah, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Ketika perempuan-perempuan yang ada di Mesir, istri-istri pejabat yang lain, gosipin istri Al-Aziz yang godain pemuda pelayan rumah mereka. Turawidu fataha. Dari sini kita tahu kalau Nabi Yusuf itu usianya masih muda. Tadi kan saya bilang ya, semua kisah pemuda dalam Quran semuanya positif. Termasuk part Nabi Yusuf ini. Anak muda dengan ujian luar biasa tapi bisa lulus dengan sempurna ya. Nah, Zulaikha itu nggak terima digosipin. Hati-hati ya ibu-ibu, dan dulu emang yang suka bergosip itu perempuan. Ya, ujian perempuan itu menjaga lisan, ujian kami laki-laki menjaga mata, syahwat, menjaga pandangan. Ya, ujian kita nggak sama gitu. Kelemahan kita berbeda. Makanya kalau ibu-ibu nangis biasanya yang ditutup itu mulutnya. Gitu. Kalau cowok nangis, laki-laki nangis itu yang tutup mesti matanya. Gitu kan? Itu jadi simbol ya, lewat pintu mana kita paling besar melakukan dosa. Allahu a'lam. Nah, Zulaikha nggak terima digosipin, akhirnya diundang tuh ibu-ibu istri pejabat yang lain ke rumahnya Zulaikha buat arisan mungkin gitu, dikasih jamuan makan enak. Misinya cuma satu, dia mau ngasih lihat Yusuf itu seganteng apa. Kalian belum tahu sih Yusuf itu kayak gimana, nuduh-nuduh gue gitu, suka sama dia gitu. Akhirnya begitu Yusuf jalan di depan mereka, mereka langsung terpesona dan jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Wa qatta'na aydiyahun. Enggak sadar mereka lagi motong makanan malah ngiris-ngiris jari dan enggak berasa. Itulah ketampanan Nabi Yusuf, bisa menjadi obat bius. In hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang mulia, kata mereka. Ada nggak cowok ganteng hari ini yang damage-nya itu kayak Yusuf? Itu yang bisa jadi obat bius gitu ya. Ini di rumah sakit ZA itu kalau ada yang mau disuntik anestesi, mau dioperasi, mau dibius, tinggal letak dia aja gitu. Aku lihat dia aja gitu. Ada nggak gitu? Nggak ada ya. Makanya ini buat yang cowok-cowok nih, terutama yang masih tergoda buat pacaran gitu. Coba ngaca lagi lah. Ya, harus banyak-banyak ngaca kita ini. Ketampanan kita itu nggak setetes dari kegantengan Nabi Yusuf. Kok udah bikin fitnah sana sini gitu kan? Tebar pesona gitu ya. Bersyukur gitu kita dikasih wajah yang pas-pasan. Atau kalau ganteng dikit ya masih itu belum ada apa-apanya dibandingkan ketampanan Nabi Yusuf. Makanya jangan coba-coba jadi player, jadi fuckboy, jadi cowok brengsek gitu ya. PHP-in anak orang lah ya. Ghosting sana sini, janjiin nikah habis itu ngilang gitu. Jangan jadi cowok buaya. Tapi buaya itu jangan disalah-salahin. Karena hewan yang paling setia menurut research. Buktinya masyarakat Betawi kalau ada pernikahan pasti salah satu seserahannya roti bentuk buaya sebagai simbol kesetiaan. Karena buaya itu seumur hidup cuma kawin satu kali. Itu kalau masih hidup di air, kalau udah naik ke darat kan lain ceritanya. Lain ceritanya. Jadi buaya darat sana. Masya Allah. Buat ibu-ibu juga sama gitu. Buat anak-anak gadis lah ya. Kalau Nabi Yusuf itu gantengnya mu'jizat ya, dan semua kita sepakat, kok bisa anak-anak gadis kita ngefans sama opa-opa gitu. Nggak habis pikir gitu. Opa-opa itu nggak layak kita bilang ganteng. Lebih pasnya cantik. Masa cowok dikasih lipstik? Jangan-jangan plastik ya. Jaga pandangan. Itu hikmah dari Quran surah Yusuf yang begitu menyala di hati kita. Padahal Quran udah turun 1400 tahun yang lalu dan kisah ini mungkin 2000 tahun sebelumnya, tapi kok relate banget dengan zaman kita hari ini yang fitnah lawan jenisnya udah berat banget ya. Yusuf masih single, Zulaikha udah istri orang. Ternyata menikah itu nggak menutup pintu fitnah. Masih ada ujian juga loh buat orang yang udah nikah. Makanya kita dengar ada isu orang ketiga lah, perselingkuhan lah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Luar biasa kalau bicara masalah Al-Qur'an, memang beliau sangat mendalami sekali, dan ini salah satu rahasia bahwa apa sih Ustadz rahasianya itu amalan yang nggak ditampilkan tanpa sengaja udah beliau tampilkan nih sebenarnya ya. Nah, jadi mohon ditambahin lagi Ustaz nih, yang pertanyaan nomor 3 tadi, amalan-amalan hebat Ustaz yang mungkin tidak ditampilkan, boleh dong di-spill dikit gitu. Apa Ya, gitu rahasianya mampu memberikan positive impact sampai hari ini pada masyarakat, khususnya bagi anak-anak muda gitu Ustaz. Kalau amalan rahasia nggak dikasih tahu dong Ustaz. Ya, dibuka aja Ustaz. Satu, Dibuka aja ya. saya dalam hidup kita sering dapat ujian ya. Dalam hidup kita sering dapat ujian.
Dan saya teringat nasihat seorang ulama yang sebenarnya ini hikmah dari tafsir Al-Qurtubi ketika menjelaskan Quran surah Nuh. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, kata Nabiullah Nuh, istighfar kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan air yang lebat, hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Dia akan memperbanyak untuk kalian harta kalian, anak-anak keturunan kalian, dan memberi kalian kebun yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Nah, ternyata istighfar itu solusi dari semua masalah hidup. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya. Dan ini sejalan dengan kisah di zaman tabi'in dulu. Ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, disaksikan kejadian ini oleh muridnya Ibnu Syubaih kalau saya nggak salah. Ada orang yang konsultasi, namanya ulama pasti sering dijadikan tempat bertanya. Hari ini kebalik ini. Ya, kan motivasi aja ya. Tapi kalau tanya jawab harusnya sama ulama konsulnya. Nah, Imam Hasan Al-Basri didatangi orang dari berbagai tempat ngadu permasalahan hidupnya. Wahai Syekh, saya ini berasal dari daerah yang udah lama kering, nggak turun-turun hujan gitu. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Datang lagi orang kedua, wahai Syekh, saya ini hidup miskin, buat makan sehari-hari susah, melarat, menderita. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, istighfar sama Allah. Datang lagi orang ketiga, saya udah menikah, udah lama, tapi belum Allah kasih keturunan. Lagi-lagi jawaban yang sama, istaghfirillah. Datang orang keempat, saya punya kebun selalu gagal panen, diserang hama, kering, istaghfirillah. Pas banget kejadian ini dengan surah Nuh tadi. Pas ditanya sama muridnya, kenapa jawaban yang kau berikan wahai guruku selalu sama, padahal permasalahan hidup orang-orang yang datang itu beda-beda. Ini jawaban bukan dariku tapi dari Allah. Lalu beliau bacakan Quran surah Nuh. Nah, ini sering saya praktekkan dalam hidup ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kan Rasulullah aja istighfar minimal 70 atau bahkan 100 kali dalam sehari di dua riwayat berbeda. Padahal itu manusia mulia, maksum, terpelihara dari dosa, dijamin surga. Gimana dengan kita yang dosa setiap hari makin banyak, makin nambah? Harusnya kita harus lebih banyak istighfarnya. Dan benar, saya rasa istighfar itu jadi solusi buat semua masalah. Jadi kalau lagi hidup lagi susah atau nggak susah pun, dengan istighfar itu Allah datangkan kemudahan-kemudahan. Saya pernah pengalaman ya, mau berangkat safar keluar kota, berangkat dari Bandung. Kejadian ini 2 tahun yang lalu, masih di era Covid, belum ada kereta cepat. Sehingga kalau mau menuju bandara itu dengan travel kurang lebih 3 jam. 3 jam lah. Qadarullah, saya beli travel untuk ngejar pesawat, itu mepet banget waktunya. Secara hitung-hitungan, aplikasi Maps, ini datangnya udah boarding pesawat. Riskan banget, ketinggalan. Saya udah bisikin Pak sopir, Pak tolong nih pesawat saya mau take off jam 3 nih gitu. Bisa dipercepat nggak gitu? Jam 3 atau setengah 4 lah gitu. Menurut Maps itu datangnya jam 3 lebih gitu. Mungkin udah mepet banget lah. Wah, kenapa belinya mepet-mepet? Iya nih udah terlanjur salah gitu. Ikhtiar duniawi juga kita lakukan, tapi di perjalanan itu saya nggak henti istighfar. Astagfirullah, atubu ilaih. Saya tambah lagi istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pokoknya istighfar terus. Sayyidul istighfar saya baca juga itu. Terus istighfar sambil saya liatin Maps, dan ajaibnya masyaallah tabarakallah. Maps yang harusnya datang ketibaan itu jam 3 lebih gitu ya. Itu mundur semenit sampai hampir jam 3 kurang 15 itu nyampenya, atau bahkan kurang 10 gitu. Yeah. Alhamdulillah nggak jadi ketinggalan pesawat. Itu hanya salah satu momen yang saya ingat banget gitu. Tentang dahsyatnya istighfar, dan harusnya di semua masalah hidup kita ya, istighfar itu pasti jadi solusi, karena kita ini
Iya, banyak masalah pastinya. Anak mahasiswa mau ngerjain tugas, aduh lupa, ini kemarin udah dikasih tahu nih sama Pak dosen, apa ya jawabannya? Astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah itu jadi ingat lagi gitu. Nah, terus apalagi ada masalah apapun dalam hidup ya, di keluarga, di kesehatan, di apapun, istighfar itu jadi solusi. Mungkin itu Ustaz. Astagfirullah. Jadi ternyata itu rahasianya ya. Banyak istighfar insyaallah ya. Mudah-mudahan keluar dari sini pulang nanti kita banyak-banyak istighfar ya. Diingatkan kembali oleh Ustaz Muzamil, ini bukan amalan beliau, sunnah yang beliau amalkan ya. Jangan pikir ini adalah sunnah Ustaz Muzamil, bukan, ini sunnah Nabi gitu ya. Cuma beliau mengamalkannya, mempraktekannya dan betul-betul berimpact ya dalam kehidupan. Baik, selanjutnya di belakang ya, yang ingin bertanya yang sebelah sana ya, dekat mana kawan, tolong di belakang, dekat tiang satu. Ya, tengah ini satu, bagian depan dan ini satu, yang baju hitam ya. Baik. Bukan di belakang Bang. Oh, ini untuk kaum Hawa. Ya. Ya, yang di tengah, yang di satu ya. Ya, baik, bagus. Ya. Oke. 3 orang. Hora, duduk sini ya. Tuh nggak nutupin kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sayyidi Putri Mulia, saya mahasiswa UIN Akademi. Sebelumnya terima kasih, saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita berdamai dengan kesalahan kita di masa lalu? Kemudian bagaimana cara kita berdamai atau menerima kesalahan seseorang yang mungkin menyakiti kita? Kita sudah berusaha menerima dengan berpikir positif yang mungkin kan kita berlarut-larut dalam kesedihannya dalam jangka waktu yang lama. Kita udah berusaha mikir kayak ini jalan dari Allah, berarti ini takdir terbaik, tapi tetap aja kita masih nggak ikhlas atau mungkin jatuhnya ada rasa kayak semoga orang itu merasakan hal yang sama. Jadi bagaimana cara kita berdamai dan berusaha menghilangkan berdamai lah dengan kesedihan kita tersebut. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Selanjutnya yang kedua di sampingnya pakai jilbab hitam juga. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasda. Saya mahasiswa Universitas Syekh Kuala. Saya asli dari Aceh Singkil. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara terbaik mentadaburi Al-Quran versi Ustadz untuk kami sebagai anak muda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara terbaik mentadabburi Al-Quran versi anak muda Ustaz, jangan orang tua ya. Kalau orang tua ada tabat yada Abi Lahab tadi kan. Ya. Kemudian yang dekat dengan tiang, silakan. Sana, dekat dengan tiang ya. Duduk baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ani Sudawati. Ana berasal dari Subul Salam, Aceh Singkil. Masya Allah. Mahasiswi UIN Akademi, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, jadi gimana tanggapan Ustaz atau boleh beri nasihat Ustaz tentang seseorang yang selalu berpikir ini arah tujuan hidup kemana ya Ustaz itu? Kayak anak ya Ustaz, dari pagi itu ngajar, ada kerja di pesantren, terus siangnya ada kuliah, terus sorenya ada ngajar di TPA sampai pulang malam gitu Ustaz. Ya. Terus di jalan sama pas naik kereta gitu Ustaz selalu berpikir ini kok tujuan hidup kemana ya, kok capek gitu Ustaz. Masya Allah. Udah ngajar di pesantren masih belum tahu lagi kemana tujuannya ya. Sampai ini Ustaz berpikirnya, padahal kan sewaktu-waktu nyawa kita
ya. Ya, Tapi kok capek gitu Ustaz, nggak tahu bagaimana. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki. Masya Allah. Ya. Luar biasa ya. Sebaik-baik wanita juga adalah tidak malu dia untuk menanyakan masalah agama, Ustaz ya. Itu kata Nabi ya. Jadi baik, luar biasa tadi pertanyaannya. Ustaz, yang pertama tadi bagaimana berdamai dengan kesalahan kita masa lalu ya. Gimana Ustaz tuh? Kayaknya ini semua pertanyaannya lebih pas Ustaz Amri yang jawab. Gimana dong? Mumpung alhamdulillah ada Ustaz Muzamil, makanya saya diam. Kalau enggak ya saya harus jawab kan. Silakan Ustaz ya. Baik. Jangan fokus sama ujiannya. Fokus sama hikmahnya, fokus sama pelajarannya. Karena apapun yang Allah takdirkan dalam hidup kita itu pasti baik. Cuma kita aja yang belum ngerti apa kebaikannya. Kayak misalnya kita dibayang-bayangi oleh masa lalu atau orang yang jahat sama kita gitu kan. Itu kan sesuatu yang gak nyaman di hati. Karena lebih-lebih perempuan ya, ujiannya itu akan lebih berat oleh perasaannya gitu ya. Saya teringat firman Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min musibatin famin nafsik. Kata Allah, kebaikan itu datangnya pasti selalu dari Allah. Tapi kalau musibah itu nggak lain, pasti gara-gara ulah tangan kita sendiri. Nah, tapi kita jangan keliru memahami ini, karena sebenarnya ujian dari Allah pun tanda Allah sayang sama kita. Ada 4 kondisi manusia. 2 golongan beriman, 2 golongan kafir. Ada orang beriman yang hidupnya bahagia, kaya raya, serba ada, gak ada masalah, sempurna banget. Ada orang beriman yang penuh dengan ujian, kesusahan. Ada orang kafir yang juga kaya raya, foya-foya, ya. Ada orang kafir yang melarat menderita juga ada. Jadi ada 4 kuadran nih. Ada orang beriman, ada orang kafir. Gimana menjelaskan kondisi ini? Di mana letak keadilan Allah? Mungkin kita akan bertanya seperti itu. Nah, buat 2 ekstrim yang pertama, ada orang beriman yang hidupnya bahagia, serba ada, kaya raya. Lalu kebalikannya orang kafir yang melarat menderita. Saya teringat kisah, kalau nggak salah Imam Abu Hanifah. Beliau kan salah seorang imam madhab yang kaya secara finansial, bahkan membeasiswai muridnya untuk berguru kepadanya. Punya bisnis tekstil, pokoknya hubungan sama kain-kain lah, bisnis fashion lah kalau di zaman kita sekarang. Kaya banget. Suatu hari didatangi oleh seorang Yahudi, ngomong ke Imam Abu Hanifah, "Wahai Imam, bukankah dalam agama kalian dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang kafir seperti kami? Surga bagi orang kafir seperti kami. Mengapa hidupmu bahagia, kaya raya, serba ada, sedangkan saya miskin papa, melarat menderita?" Kata si Yahudi ini. Apa jawaban Abu Hanifah? Ini mind blowing banget. Betul, dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir seperti kalian. Karena ketika kami nanti orang beriman, Allah izinkan masuk ke dalam surga yang nikmatnya luar biasa, tak terkira, kami akan lupa dengan segala yang ada di dunia. Adapun kalian orang kafir, begitu merasakan pedihnya siksa neraka, ternyata penderitaan di dunia belum ada apa-apanya. Dunia cuma sementara. Nah, sedangkan orang kafir yang bahagia, kaya raya, serba ada, makin maksiat, makin mudah hidupnya gitu. Itulah yang dinamakan istidraj. Allah udah gak peduli sama orang yang model begitu. Udah dibiarin aja, senang-senang di dunia, tapi tunggu nanti azabku di akhirat. Seolah Allah ngomong kayak begitu, ditunda azab, dibiarin kesenangan duniawi. Adapun orang beriman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, mungkin ini juga menjawab pertanyaan yang kedua ya. Itu tanda sayang Allah sama kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di opening surah Al-Ankabut Allah bilang, apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami sudah beriman lalu mereka tidak diuji? Ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Walaupun ujian itu ada 2 bentuk.
Ujian ke lapangan, apakah kita bersyukur? Ujian kesempitan, apakah kita bersabar? Tapi biasanya kita lebih mudah dekat sama Allah itu kalau ujian senang atau ujian sedih kira-kira. Kita dulu tahun 2004 Ustaz ya, begitu ada gempa susulan, stop, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru ingat Allah itu pas gempa gitu. Kenapa pas tenang-tenang kayak begini kita susah ingat Allah? Itu memang Allah sayang sama kita. Allah pengen kita kembali kepadanya. Kebanyakan titik balik orang itu hijrah, orang itu tobat, itu karena diuji dalam hidupnya. Walaupun ada juga yang kebalikannya ya. Lagi taat nih, itu jadi ujian iman gitu. Tiba-tiba dapat ujian yang berat sehingga dia balik lagi gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kecenderungannya nih, polanya, kita makin diuji dengan sedih, itu makin dekat sama Allah. Biasanya nih ya. Dan itu juga wujud sayangnya Allah sama kita. Bukankah kata Allah, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dosa kita banyak, amal kita kurang. Istighfar kita jarang, tobat kita kadang-kadang. Sedangkan Allah pengen saat kita kembali kepadanya, kita bersih, enggak menanggung dosa lagi. Dengan cara apa Allah bersihkan dosa kita? Dengan Allah kasih ujian. Dibayang-bayang masa lalu yang mungkin kita masih susah move on, masih sakit hati, masih segala macam gitu. Itu bagian dari ujian yang mudah-mudahan husnuzon aja sama Allah. Ya Allah, semoga jadi kafarat dosa ya Allah. Bersihkan hati hamba, bersihkan dosa hamba ya Allah, sehingga saat hamba kembali kepadamu, hamba udah dalam keadaan suci ya Allah. Itu harapan kita. Karena dosa itu mengandung konsekuensi di dunia, apalagi di akhirat. Kalau di dunia datang masalah bertubi-tubi, kalau kita hamba yang beriman, itu pasti gara-gara dosa kita. Karena Allah sayang, pengen ngapusin dosa kita. Coba bayangin kalau kita kembali kepada Allah masih menanggung dosa, belum bersih di dunia, nggak punya amal jariah buat nutupin, maka harus dibersih di alam kubur, kan lebih ngeri itu dengan azab, nauzubillah. Apalagi kalau harus mampir ke neraka dulu, nauzubillah min dzalik. Yang seringan-ringan siksa dipakaikan sendal dari api neraka yang menyebabkan meleleh isi kepala, mendidih otak kita, nauzubillah min dzalik. Makanya bersyukur gitu. Kadang-kadang kalau Allah kasih kita ujian, itu cara Allah menghapus dosa kita. Gimana biar cepat hilang? Udah istighfar, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Dari situ lewat zikrullah tadi nanti mudah-mudahan Allah hadirkan ketenangan dalam hati kita. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Selanjutnya Ustaz nih, cara terbaik mentadaburi Al-Quran versi anak muda menurut Ustaz, ya gimana tuh? Allah alam Ustaz, karena kalau dibilang cara terbaik, nggak tahu valid atau enggak Ustaz. Ilmu saya juga masih pas-pasan. Yang jelas nih teman-teman, tadabbur Al-Quran ini kewajiban semua kaum muslimin. Beda dengan tafsir, itu tugasnya para ulama. Berbeda antara tafsir dengan tadabbur. Tafsir itu menjelaskan ayat Al-Quran secara rinci, makna di balik ayatnya, di balik katanya, hikmah di balik harokatnya, dikaitkan dengan asbabun nuzulnya. Pasti butuh ilmu alat. Salah satunya bahasa Arab, ilmu balaghah tadi. Nah, itu butuh tools lah untuk menafsirkan Quran. Tapi kalau mentadabburi Quran, itu kewajiban semua kaum muslimin. Bukankah Allah yang bilang, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka merenungi Quran atau hati mereka yang terkunci? Dan Allah juga bilang di Quran surah Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sepaket dengan keberkahan untuk direnungi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu berasal dari kata dabara. Dabara itu kan artinya belakang. Tadabbur, seolah-olah kita ngekorin Quran, ada selalu di belakang Quran, kemanapun Quran pergi kita ikut. Tadabbur itu menghayati Quran, merenungi Quran, dan kita relatekan sama kehidupan kita sehari-hari. Gimana kita amalin di kehidupan kita gitu. Misalnya kita renungin kisah anak-anak muda tadi, apa hikmahnya? Gimana kita menghadapi situasi zaman sekarang gitu. Apa tantangan orang zaman dulu gitu, apa relevansinya, gimana cara kita bersikap, merespon keadaan dan seterusnya. Itu tadabbur, dan tadabbur itu kewajiban kita. Gimana cara mentadabburi Quran? Bersyukur banget tadi ada mahasiswa yang nanya, bahkan mahasiswa sastra Arab ya, balaghah ya, ini muridnya Ustaz Ifan Aulia nih. Masya Allah, ya, Ustaz Edi Saputra lagi ya. Nah, itu bersyukur banget bisa kuliah jurusan balaghah. Saya aja iri. Pasti banyak banget itu dapat hikmah ya, kebuka itu
kunci-kunci ilmu Allah gitu ya. Kita makin ngerasain kalau Quran itu beneran mukjizat, bahasanya itu tinggi banget gitu. Dan Allah itu memilih diksi itu nggak sembarangan gitu. Punya pelajaran yang luar biasa di setiap kata Al-Quran, bahkan setiap huruf, setiap harokat. Ada perbedaan qiraat ya. Di qiraat ini bacanya begini, qiraat yang lain bacanya begini. Ternyata ada makna yang berbeda yang saling melengkapi. Kan luar biasa itu ya. Itu idealnya kalau kita bisa belajar agama secara serius di perguruan tinggi agama, atau bahkan ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Al-Azhar seperti guru kita Ustaz Amri. Itu emang privilege luar biasa sih buat dunia akhirat kita, alhamdulillah. Tapi kalau kayak kita-kita ini yang enggak LC gitu, yang enggak kuliah di kampus agama, gimana cara mentadabburi Quran? Ya seminimal-minimalnya bacalah terjemah. Kalau mau effort lebih lagi ya belajar bahasa Arab tentunya. Tapi paling simpel itu baca terjemah. Quran itu dicetak lengkap dengan terjemahnya, bukan pelengkap doang, bukan hiasan doang, tapi untuk kita baca. Walaupun ya terjemah itu belum merepresentasikan seluruh dari isi Al-Quran. Itu baru spoilernya doang sebenarnya, karena saking luasnya bahasa Al-Quran, saking tingginya kalamullah. Tapi bolehlah daripada nggak sama sekali. Saya takut baca terjemah nanti takut salah paham, takut salah memahami gitu ya. Itu mungkin bisa jadi was-wasnya syaitan. Memang betul, kita nggak boleh menarik kesimpulan sendiri, nggak boleh sembarangan menafsirkan Quran. Kata Nabi, siapa yang sembarangan menafsirkan Quran, siapkan tempat di neraka, kan gitu. Tapi jangan juga takut kita nggak mau mentadabburi Quran, karena tadabbur itu beda dengan tafsir. Tafsir itu menjadi tools buat kita merenungi Quran. Makanya tadabburnya ulama dengan Quran itu beda dengan orang awam. Kenapa ulama baca ayat dikit? Imam-imam Timur Tengah ketika membawa ayat dalam sholat, nyampe ayat tentang azab, menangis sampai terisak-isak, nggak bisa melanjutin lagi. Kenapa? Karena paham, karena mengerti tafsirnya, karena tahu kedalaman makna ayatnya. Nah kalau kita ini perlu belajar, memang perlu belajar, tapi bukan berarti nggak bisa, yaitu minimal dengan terjemah. Baca Quran, baca artinya. Baca Quran, baca artinya. Bukankah senandung yang populer di negeri kita sebenarnya ini qaul ulama yang disenandungkan ya? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama apa? Baca Quran dan maknanya. Udah kita amalin belum ini? Nah ini cara kita mentadabburi Quran gitu, biar makin yakin kita sama Allah, makin lembut hati kita, makin takut kita kepadanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Tuliyat bukan quriat ya. Karena beda qiraah dengan tilawah, kan beda. Qiraah baca, tapi kalau tilawah baca, renungi, pahami. Qiraah plus tadabbur sama dengan tilawah. Allahu a'lam. Benar enggak Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Ya. Terus Ustaz terakhir ini tentang masalah ini apalah tujuan hidup ini Ustaz? Udah mengajar, udah belajar, tapi kok capek rasanya Ustaz ya? Apa sebabnya ini ya? Masih belum jelas juga nih tujuan hidupnya Ustaz. Kalau bahasa Arabnya lam yajlis, belum jelas. Ya, gimana itu Ustaz ya? Tujuan hidup kita dalam Quran minimal 3. Kalau ada lebih nanti Ustaz tolong tambahin Ustaz ya. Minimal itu 3. Yang pertama Az-Zariyat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kita nggak bahas jin, walaupun kita yakin ada banyak jin sekitar kita. Kita fokus ke manusianya deh. Allah nggak nyiptain kita kecuali hanya untuk ibadah. Kenapa Allah nggak bilang aku ciptakan manusia untuk beribadah? Tapi Allah bilang tidak, aku ciptakan manusia selain untuk ibadah. Ini kan lebih dahsyat ya, yang maknanya nanti lebih detail lah sama Ustaz ya. Mirip kayak la ilaha illallah. Kenapa bukan ilahi Allah, tapi la ilaha illallah. Nanti kalau ilahi Allah berarti ada Tuhan yang lain nanti. Nah kalau Allah bilang Allah ciptain manusia untuk beribadah, berarti sekaligus bisa juga Allah ciptain manusia buat maksiat. Tapi kalau Allah bilang enggak, aku ciptakan manusia selain untuk beribadah, berarti enggak ada tujuan lain hidup kita yang enggak sejalan dengan tema ibadah, teman-teman. Untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan di hidup ini bernilai ibadah, berpahala. Lelahnya kita
kuliah, belajar, mengajar juga. Itu semuanya jadi ibadah loh. Itu semuanya memberatkan timbangan amal kita di yaumul mizan nanti. Itu semuanya nggak ada yang sia-sia. Selama kita jaga niatnya ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ujrah yang utama dari Allah ya. Kalau dapat di dunia itu bonusnya ya. Ridha Allah yang kita harapkan itu insya Allah. Walaupun lelah kita semoga menjadi lillah, dan akhirnya adalah jannah insya Allah. Amin. Ini yang pertama, tujuan hidup kita. Dan yang kedua, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah 30. Menjadi khalifatullah fil ard. Yang pertama menjadi ibadullah, yang kedua menjadi khalifatullah fil ard, yang memakmurkan bumi Allah. Kan kita ini kan di dunia sekarang sebagai peran pengganti untuk memakmurkan bumi Allah, karena udah diuji sama Allah dulu, dikasih tugasnya ke makhluk sebelum kita, ternyata belum bisa. Itu sampai kan pas kita manusia itu mau diutus ke dunia, Nabi Adam mau diutus ke bumi, kan malaikat itu kan protes. Ya kan? Ini kan dialog malaikat dengan Allah. Nanti kalau lanjutannya nanti kita belajar tadaburnya, tafsirnya sama Ustaz Amri tentunya. Intinya tugas kita hadir ke dunia itu untuk memakmurkan bumi. Pasti ada alasan, pasti ada tujuan penciptaan kita yang perlu kita cari tahu. Apa potensi kita, apa bakat kita. Sahabat Nabi juga beda-beda kan kemampuannya gitu. Ada yang ahli diplomat, ada yang jagonya pedang, kalau perang nggak pernah kalah kayak Khalid bin Walid. Ada Usamah bin Zaid, ada Zaid bin Thabit yang ahli diplomat, belajar bahasa asing, butuh waktu 17 hari doang langsung expert, langsung jago negosiasi. Punya potensi lah, dan semua itu kalau berlandaskan iman insya Allah akan melejit lah insya Allah ya. Pasti ada potensi, karena peradaban ini gak mungkin diisinya semua ulama, mufti, atau yang ceramah-ceramah doang semuanya. Gak mungkin. Kita ada realitas kehidupan kita. Kita perlu makan, kita perlu supply demand, kita supply chain, kita perlu berpikir gimana produksi hulu ke hilir sampai nyampe ke end user gitu kan. Hidup ini kan bergantung dengan orang lain. Maka apa peran kita untuk memakmurkan bumi Allah, untuk bermanfaat bagi manusia yang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu tujuan hidup kita. Kalau hari ini kita masih dipakai sama Allah, apalagi tugas yang mulia ngajarin orang gitu ya, ngajarin Quran, itu kan mulia banget. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya. Kita udah jadi manusia terbaik yang dibilang Nabi loh. Kerjaan yang kita lakuin itu. Kurang bersyukur apa coba? Mungkin kurang menyadari hal ini aja yang menjadikan kita ngerasa apa tujuan hidup saya. Padahal kita udah on the track nih, kayak kata Ustaz Amri. Udah ngajar, udah di pesantren, masih belum tahu tujuan hidup. Padahal itulah udah on the tracknya. Insya Allah sampai kita saat hari kita ketemu sama Allah. Tujuan kita kan mau kembali sama Allah ya kan. Ila rabbiha nadhirah gitu. Karena kenikmatan ternikmat itu bukan surga itu sendiri, tapi saat kita melihat wajah Allah nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk di antaranya ya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tanpa kita sadari sudah jam 9 ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas penjelasan yang luar biasa dan mendalam, dan semuanya bernas ya. Jadi ada Al-Qur'annya ya. Beliau, setiap penjelasan beliau ada nas Al-Qur'annya yang beliau sampaikan, menunjukkan bahwa memang beliau hari-hari di antara rahasia influence beliau dengan Al-Qur'an itu, beliau sendiri mentadaburi Al-Qur'an ya. Mentadabur itu membaca Al-Quran dengan makna semampu kita, kemudian lihat relate-nya dengan kita apa gitu. Ketika kita membaca Alhamdulillah, tadabbur saya apa? Berapa kali saya sudah baca Alhamdulillah hari ini ya? Itu paling kurang. Itu tadabbur untuk diri sendiri ya. Nggak ngasih tahu ke orang. Kalau ngasih tahu ke orang itu harus tahu ilmu tafsir. Tapi untuk diri sendiri tanpa perlu ilmu tafsir, paling kurang Alhamdulillah, berapa kali saya udah baca Alhamdulillah ya. Udah, itu sudah saya mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri, kawan-kawan yang dimuliakan Allah ya. Insya Allah luar biasa pada hari ini. Masih banyak sebenarnya pertanyaan dari kawan-kawan, tapi tenang, Ustaz Muzamil sekarang ini udah sering pulang ke Aceh. Jadi dari waktu ke waktu kita culik untuk hadir di Masjid Oman. Setuju? Setuju ya. Nah, dan kita minta bulan Ramadan mudah-mudahan beliau bisa ya tetap bersama dengan kita di sini di
Banda Aceh insyaallah Ustaz Muzamil. Dan terakhir permintaan nih ya, dan ini ada yang mengikuti kita ini dari Amerika dan juga dari Calgary di Kanada. Jadi salam untuk Ustaz Muzamil ya. Mungkin Ustaz Muzamil ada mau ngasih apa gitu, mau kasih tahu untuk saudara kita di Amerika sekarang lagi live. Mereka ikut dengan kita. Barakallahu fikum. Ya. Ujian hidup di sana pasti berat Ustaz ya. Jadi minoritas, tapi justru ukhuwah Islamiyahnya semakin erat, semakin kuat di rantauan ya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Tentu ketika beristiqomah, tentu pahalanya jauh lebih besar daripada kita di sini. Yang mau nyari makanan halal gampang, mau sholat di masjid meleset dikit ketemu masjid gitu di sini ya. Kalau di sana, masya Allah. Iri dengan kawan-kawan di sana, dengan masyarakat saudara-saudara di sana, masya Allah, barakallahu fiik. Semoga kita bisa sama-sama istiqomah ya, saling mendoakan. Barakallahu fiik. Amin, Allahumma amin. Terakhir adalah kita mendengarkan lentunan doa yang merdu daripada Ustaz Muzamil sebagai penutup pertemuan kita hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran ma damatis samawati wal ard. Lakal hamdu ala ni'amika allati la tuhsa wa la tu'add. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يوم القيامة واجعله حجة لنا ولا علينا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم وأفرغ عليهم صبرا يا الله العزيز الحكيم اللهم تقبل وارحم شهداءهم واشف مرضاهم يا أرحم الراحمين اللهم أهلك الكفرة اليهود الظالمين الغاصبين اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى رحاب المسلمين اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة Dah, ada closing statement? Dah. dari Ustaz. Ya, barakallahu fik. Barakallahu fiik. Lagi dalam TV dia tentang ya, dia dengar ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muzamil atas sharingnya yang luar biasa pada malam ini. Kami doakan besok perjalanan ke Jakarta lancar insyaallah dan balik lagi ke Aceh dengan selamat. Allah jaga di bumi, Allah jaga di langit selalu insyaallah dan dimanapun Ustaz Muzamil berada. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.